Pemirsa, baru kali ini sidang sengketa kasus ijazah Jokowi terasa seru. Ya, Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat mencecar KPU Solo karena arsip ijazah Jokowi sudah menjadi abu. Dan berikut dialog rekan Yudi Handoyo dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan. Pertama saya mungkin begini ke Bang Andi, karena informasi dari sidang KIP ini ya Bang Andi, akhirnya nggak sedikit, ya saya bisa bilang banyak yang akhirnya mempertanyakan lagi nih Bang Andi mengenai ijazahnya ini seperti apa kejelasannya, ada tidaknya begitu. Nah ini seperti apa penjelasannya Bang Andi ketika seolah-olah KIP ini mempertanyakan mengenai ijazah yang sepertinya mulai menimbulkan keraguan dari jawaban-jawabannya Bang Andi? Ya, menurut saya kalau ijazah asli itu kan ada di Polda Metro. Oke. Dan ini kan sudah juga diperlihatkan di beberapa orang, ya. Termasuk wartawan diperlihatkan di rumah beliau, termasuk kabar reskrim juga diperlihatkan, ya. Dan Polda Metro Jaya penyidik juga diperlihatkan. Kalau kita lihat di sini yang di KPU Surakarta ini kan menurut mereka kan 3 tahun, ya, 1 tahun masa aktif, 2 tahun inaktif, menurut peraturan yang mereka yakini, ya. Nah kalau kita lihat ini juga masalahnya kan cuma administrasi, tidak masalah yang krusialnya itu di pengadilan itu sendiri yang nanti akan diperlihatkan di pengadilan ijazah asli beliau berdikut juga dengan bukti-bukti yang ada ketika beliau berpunya di UGM, ya. Jadi hal itu tidak perlu dikait-kaitkan lagi dengan ijazah asli beliau, karena ijazah asli beliau itu ada di Polda Metro Jaya. Oke. Tentang penyampaian terjadi di KPI itu adalah persoalan yang bersifatnya administratif. Begitu Mas. Kalau yang soal pemusnahan arsip berkas ijazah Pak Jokowi itu yang harusnya 5 tahun, tapi ini setahun udah dimusnahkan, termasuk hanya sekedar administrasi saja juga Bang Andi? Ya kan tadi kan dikatakan oleh dari KPU itu kan 3 tahun, jadi bukan 5 tahun. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif, gitu ya. Itu karena wewenang dari mereka, dari KPU Surakarta. Tidak ada yang namanya intervensi apapun, ya, apalagi dari pihak kita, dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada sama sekali. Nah itu berkaitan itu semua dengan administrasi, begitu. Begitu. Baik. Kalau begitu Bang Ferry, izin saya ingin butuh wawasan yang lebih lengkap jelas tentang aturannya. Sebenarnya gimana ya Bang Ferry ya, KPU ketika mendapat salinan ijazah tersebut, apakah memang 1 tahun boleh dimusnahkan atau memang aturannya itu ada waktunya 3-5 tahun Bang Ferry? Ya, kalau kita berpedoman kepada PKPU 17 ya, kan ada ketentuan pasal 3, pasal 6 ya. Sebuah dokumen yang kemudian bisa dimusnahkan itu kan ada beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan pemusnahan itu kalau tidak dilarang oleh undang-undang. Undang-undang kan melarang harus 5 tahun ya. Jadi ya harus 5 tahun. Kedua, kalau seandainya dokumen itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum. Nah, waktu Pak Jokowi mendaftar tentu belum ada persoalan hukum. Tapi coba simak ketentuan pasal 6 ya. Di pasal 6 itu ada dokumen yang harus dipermanenkan. Apa saja jenis dokumen yang harus dipermanenkan? 1 yang berkaitan dengan kesejarahan. Nah, dokumen-dokumen Pak Jokowi itu berkaitan dengan kesejarahan, termasuk kesejarahan Solo dan pemilu kita. Harusnya dipermanenkan tuh, bukan dimusnahkan. Kedua, sebagai pertanggungjawaban nasional, dokumen yang berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo kah dan lain-lain itu kan adalah bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu kada di dalam dokumen nasional. Jadi konsep data ini harusnya permanen. Nah, kenapa kemudian KPU yang harusnya mempermanenkan dokumen, data, dan segala hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi malah memusnahkan. Ini kalau dibaca ya beberapa logika yang terjadi, misalnya sekarang dimusnahkan, sebelumnya KPU RI berupaya agar dokumen-dokumen itu tidak bisa ditampilkan di dalam persidangan. Jadi memang ada nuansa yang mencurigakan. Saya tidak menuding ya, tapi saya mau menjelaskan siapapun yang belajar
sekolah hukum, terutama aparat, pasti mencurigai pola begini ya. Kok dokumen dimusnahkan, lalu kemudian ada upaya untuk mencegah dokumen itu bisa ditampilkan dalam persidangan. Jadi sebenarnya sudah ada bukti. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kebakaran terjadi pada sebuah warung makan 2 lantai di Jakarta Barat. Ya, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh barang di lantai 2. Api berkobar membakar sebuah warung makan berlantai 2 di Jalan Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, menghabiskan seluruh barang yang berada di lantai 2. Beruntung sejumlah karyawan yang tinggal di warung tersebut berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sementara api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas ditikam oleh oknum TNI di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditikam setelah terpergok mengantar istri pelaku. Video amatir warga merekam detik-detik seorang pria berbaju putih dalam kondisi bersimbah darah di perumahan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Korban ditikam seorang oknum anggota TNI di pinggang belakang dengan senjata tajam. Sementara seorang perempuan yang merupakan istri pelaku histeris dan minta tolong warga, namun warga tidak berbuat apapun. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong karena kehabisan darah. Setelah sampai ketemu anak saya ini, langsung ditikam dari belakang. Aduh, betul-betul. Satu kali tapi keras dalam bagian belakang. Tangan. Berarti pada saat dia lakukan ini dia tidak sempat bertanya kenapa langsung? Tidak. Pokoknya mau beributa dia. Motif penikaman dipicu asmara. Pergoki istrinya pulang bersama korban, pelaku mengadang mobil korban dan lakukan penikaman. Korban diketahui berprofesi sebagai penyewa tenda pengantin, sementara istri pelaku adalah tata rias pengantin dan keduanya kerap bekerja sama dalam satu acara. Pihak Komando Daerah Angkatan Udara menjelaskan kasus ini sudah ditangani Satuan Polisi Militer TNI AU dan pelaku telah resmi ditahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Densus 88 anti teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk gabung bersama jaringan terorisme. Ya, Sindo Today segera kembali. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar